Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil Project Based Learning PT Bank Sentral Asia TBK atau disebut BCA terkait PSAK nomor 50 dan 71. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Mutia Ardina, yang kedua Salma Salsabila Chandra, yang ketiga Arya Ananta Putri, yang keempat Adelia Mutiara Nur Hamzah, yang kelima Amara Khotrul Nada Amri. Baik, mari langsung kita mulai profil perusahaan Bank Sentral Asia. Bank Sentral Asia atau yang lebih akrab disebut BCA merupakan bank umum yang sudah berdiri 67 tahun sejak 1955. Kepemilikan BCA saat ini dipegang oleh PT Widya Muria Investama Andalan 54,94% dan masyarakat 45,06%. Dalam industri perbankan, BCA dikenal memiliki kinerja yang baik dan solid. Hal ini tidak terlepas dari kepemimpinan Jahja Setiatmaja sebagai Presiden Direktur BCA. Berita terbaru, Berita terbaru BCA dilanda kasus pembobolan rekening tabungan milik Muin Zakri senilai 320 juta dan menolak ganti rugi dengan klaim tindakan teller BCA sudah sesuai prosedur. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah deskripsi dan tujuan PSAK nomor 50. Deskripsinya yaitu PSAK nomor 50 mengatur tentang instrumen keuangan yaitu penyajian. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atau aset sesuai entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Tujuan dari PSAK nomor 59 itu sendiri adalah untuk menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Pernyataan ini diterapkan untuk klasifikasi instrumen keuangan dari perspektif penerbit dalam aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas, klasifikasi bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan yang terkait dan keadaan di mana aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus. Yang selanjutnya itu adalah penyajian. Aset keuangan sesuai grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori. Yang pertama yaitu ada aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Lalu ada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Dan yang terakhir yaitu ada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup menggunakan dua dasar untuk mengklasifikasikan aset keuangan yaitu modal bisnis, grup dalam mengelola aset keuangan, dan karakteristik arus kas kontraktual pembayaran pokok dan bunga dari aset keuangan. Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dan dari yang awal diharapkan, grup tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli sebelumnya. Selanjutnya, next. Bisa next ke yang selanjutnya. Dapat dilihat di layar, pada PT Bank Sentral Asia, pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan diakui sebagai pendapatan bunga. Dan dapat dilihat bahwa pendapatan bunga PT Bank Sentral Asia di tahun 2022 yaitu yang mana sebesar 72.241.191.000. Jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 65.626.976.000. Tetapi kebalikannya dengan beban bunga pada PT Bank Sentral Asia, beban bunga di tahun 2022 yaitu sebesar
8.251.682.000 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu 9.941.401.000. Next. Selanjutnya PSAK nomor 71. Deskripsi dan tujuan PSAK nomor 71. Deskripsi PSAK nomor 71 mengatur tentang instrumen keuangan. PSAK ini mengatur perubahan persyaratan terkait instrumen keuangan seperti klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai. Tujuan PSAK nomor 71 untuk menetapkan prinsip untuk pelaporan keuangan atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang akan menyajikan informasi relevan dan berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk melakukan penilaian terhadap jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan entitas. Pengukuran pada PT Bank Sentral Asia Tbk terdapat. Yang pertama ada pengukuran awal. Kecuali untuk piutang dagang dalam ruang lingkup, pada saat pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajar, ditambah atau dikurangi. Biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan. Dalam hal aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua ada pengukuran selanjutnya aset keuangan setelah pengakuan awal. Entitas mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, atau nilai wajar melalui laba rugi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pengungkapan pada PT Bank Sentral Asia menggunakan PSAK nomor 71. Itu terdapat penurunan nilai, yaitu entitas menerapkan persyaratan penurunan nilai untuk pengakuan dan pengukuran penyisihan kerugian untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Akan tetapi, penyisihan kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan posisi keuangan. Next. Pada gambar ini terdapat pendapatan komprehensif lain, itu terdapat pos yang akan direalisasikan ke laba rugi. Itu ada keuntungan kerugian yang belum direalisasikan atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, yaitu sebesar 1.301.721.160. Next. Nah, untuk penyajiannya di sini, pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, PT Bank Sentral Asia Tbk terdapat pos-pos yang akan direalisasikan ke laba rugi, yaitu keuntungan kerugian yang belum direalisasikan atas aset keuangan, yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Dapat dilihat pada gambar sebelumnya tadi, bahwa pada tahun 2021, PT Bank Sentral Asia Tbk mengalami keuntungan, yaitu sebesar 1.301.721.160, sedangkan pada tahun 2021 tidak diketahui besarannya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan materi dengan sangat baik. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih telah menyaksikan dan kami sangat membuka kritik dan saran yang membangun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.